Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Programming Newbie. Melanjutkan seri belajar OOP-nya. Kali ini aku mau lanjutin tentang encapsulation atau gampangnya pembungkusan. Pengertiannya yang umum adalah encapsulation merupakan proses di mana sebuah penanganan data ditempatkan di dalam wadah tunggal yang disebut sebagai kelas. Maksudnya gimana? Kita ambil contoh. Jadi sebuah proses itu dimasukkan ke dalam sebuah function atau dibungkus ke dalam sebuah kelas, di mana di dalam kelas itu adalah sebuah function yang di dalam function itu melakukan sesuatu proses kayak gitu. Jadi data dapat diisolasi dan tidak dapat diakses langsung dari luar, sehingga kita cukup menggunakan data tersebut tanpa harus tahu bagaimana proses yang terjadi sampai data tersebut bisa digunakan. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai akses ya, kayak public, private, dan protected. Nah, ini erat kaitannya dengan video sebelumnya. Nah, kita lanjut dengan contoh. Nah, contohnya gini, encapsulation itu kita punya sebuah motor. Nah, kita sebagai pengguna kan nggak perlu, ketika mau ngidupin motor kan nggak perlu tahu bagaimana cara motor bekerja kan, cara bagaimana ketika kita tombol start itu bagaimana sistem kelistrikannya bisa sampai bahan bakarnya terbakar terus motornya jadi hidup, kan nggak perlu tahu seperti itu. Kita cukup tahu prosesnya, yaitu nyalain stop kontak, kemudian tekan tombol start dan motornya nyala, gitu aja, tanpa kita harus mengetahui alur kerja proses detail di dalam mesinnya seperti apa. Seperti itulah contohnya kalau enkapsulasi. Jadi sebuah proses itu disembunyikan di dalam ibaratnya di dalam kotak tertentu gitu, dan yang pengguna dari luar nggak perlu tahu apa yang terjadi di dalam kotaknya. Yang perlu dia tahu adalah yang perlu dimasukkan itu apa, kemudian setelah diproses keluarnya apa, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh program. Ini kita hapus saja ya, contohnya yang kelas hewan sama catnya. Kita buat contoh yang baru biar lebih relevan sama tadi yang di slide. Aku kasih contoh kelas motor. Oke. Kelas motor ibaratnya kita butuh kelas mesin, kemudian ada kelas motor, kemudian ada kelas karburator. Nah, di kelas mesin ini ada function construct. Fungsi construct itu merupakan function yang ketika pertama kali dibuat itu dia juga dipanggil ketika objeknya dibuat. Nah, di mesin ini ketika mesin dibuat dia butuh karburator seperti itu. Jadi kayak saya buat kayak gini ya, karburator. Nah, karburatornya mungkin punya function start kayak gini aja, gampangnya echo. Ini aja ya contohnya ya. Terus di kelas mesin kita buat properti karburator yang ketika kelas mesinnya nanti dibuatkan objek mesinnya, dia set karburatornya kayak gitu. Nah, kemudian mesinnya ini punya function nyalakan ibaratnya.
Nah, ketika dinyalakan mesinnya, dia nyiapin karburatornya dulu, baru mesin menyala, mesin berfungsi. Gampangnya kayak gitu ya. Nanti mungkin implementasinya bisa macam-macam ini. Nah, kemudian kelas motornya ini juga punya konstruktor. Konstruktor di kelas motor ini kita kasih parameter kelas mesin. Jadi terus kita buat variabel private mesin. Start. Nah, gini ya, saya jelaskan dulu. Jadi kita punya kelas motor. Nah, kelas motor ini dia harus punya mesin. Nah, kayak gitu. Jadi makanya ada function konstruktor isinya mesin. Kemudian ketika kita buat kelas mesin di sini, mesin ini butuh karburator. Objek dari karburator seperti ini di sini. Nah, sekarang kita coba implementasi dibuatkan objeknya. Sebentar, ini biar nggak ganggu nanti. Oke, sekarang kita buat objeknya. Pertama kita buat objek motor, mungkin motor Nmax. Nmax ini adalah new motor. Nah, new motor objek motor ini, kelas motor kan butuh mesin. Jadi mesinnya kita buat juga objek mesin sama dengan new mesin. Sedangkan mesinnya butuh karburator. Jadi kita buat baratnya motor karburator. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau jalani mesin motornya, kita cukup nmax start. Jadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana nanti mesinnya nyiapin karburator gimana cara kerjanya. Kita cukup tahunya kelas motor punya function start gini. Jadi ketika di start, nah, karburator ready, mesin berfungsi, seperti itu. Biar itu gini aja, kita kasih PR biar nanti turun. Kemudian di sini nyalakannya ini. Nah, jadi langkah-langkahnya karburator disiapkan dulu, kemudian mesinnya berfungsi, kemudian motornya siap. Tapi kita sebagai pengguna mesin, ibaratnya di sini adalah pengguna program, kita nggak perlu tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam fungsi start ini. Di sini kan kebetulan di start ini kan nyalakan motor, ya, mesin, nyalakan mesin. Kemudian dalam nyalakan mesin ada nyalakan karburator kayak gitu. Jadi di sini prosesnya ini dibungkus atau dienkapsulasi sehingga orang yang di luar tidak perlu
pengguna dari luar nggak perlu tahu apa yang terjadi di dalam functionnya itu yang sedang bekerja itu ngapain gitu, kayak gitu contohnya. Itulah gunanya encapsulation. Jadi kita bisa menyederhanakan proses agar tidak terlihat rumit dari luar. Jadi dan nanti seumpama kita berbagi source code, berbagi kode, yang pengguna kode kita cukup menjalankannya seperti ini tanpa perlu tahu apa yang terjadi di dalam, kayak gitu. Kira-kira cukup sekian. Nah, ini manfaatnya seperti yang sudah tak jelaskan tadi, untuk menyembunyikan suatu proses agar function lebih mudah digunakan oleh kelas lain yang membutuhkan. Kemudian memudahkan untuk maintenance atau perbaikan kode program. Kemudian memudahkan untuk berbagi program. Nah, seperti yang tak jelaskan tadi, kayak gitu. Cukup sekian video seri belajar OOP-nya tentang enkapsulasi. Selanjutnya setelah ini mungkin saya akan bahas mengenai coba tak lihat di listnya lagi. Kita mau bahas ke interface dan abstract class. Oke, mohon ditunggu video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.